Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu al-faraid, atau ilmu yang membahas tentang masalah warisan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita sudah selesai dari pembahasan jaddad, yaitu yang terkait tentang masalah nenek, yang mana nenek mereka akan berserikat di 1/6, kecuali jika ada nenek yang melalui 2 jalur kepada si mayit. Ada nenek yang melalui 2 jalur, ada nenek yang melalui 1 jalur. Maka nenek yang melalui 2 jalur kepada si mayit mendapatkan dua bagian. 2 bagian dari nenek yang sampai kepada si mayit melalui 1 jalur. Kemudian nenek yang lebih dekat akan menggugurkan nenek yang lebih jauh. Kemudian juga nenek-nenek yang ada, apabila ada ibu, maka semuanya akan terhalang oleh ibu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan at-ta'qid, orang yang mendapatkan warisan dengan menunggu sisa, yaitu yang mana namanya sisa, bisa jadi dia banyak, bisa jadi dia sedikit, bisa jadi tidak ada sisa, bisa jadi tidak ada. Maka kita akan membahas beberapa latihan yang ada di buku yang terkait tentang apa yang sudah kita pelajari. Yang terkait tentang apa yang sudah kita pelajari dari orang yang mendapatkan setengah, orang yang mendapatkan 1/4, mendapatkan 1/3, 2/3, yang mendapatkan 1/8, 1/3, 1/6. Bagaimana disebutkan di dalam kita akan membuat masalah, artinya ada orang meninggalkan kumpulan, kemudian berapa bagian mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh misalnya, ada orang meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan bint, anak perempuan, kemudian meninggalkan bintul ibn, yaitu cucu perempuan dari anak lelaki. Kemudian meninggalkan ukhtun li'ab, yaitu saudari sekandung, saudari kandung. Ada orang meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan bint, kemudian bintul ibn,
kemudian ukhtun syaqiqah. Nah, ada orang meninggalkan 4 ahli waris. Yang pertama dia meninggalkan ibu. Kemudian anak perempuan. Kemudian dia meninggalkan cucu perempuan. Kemudian meninggalkan saudari kandung. Berapa warisan setiap mereka? Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Ibu di sini mendapatkan berapa? Lihat. Oh, si mayit ada anaknya. Ada far'ul warisnya. Maka di sini ibu mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena si mayit yang meninggal ini punya fara'. Punya anak terus ke bawah. Yang kedua, bint. Anak perempuannya berapa kita berikan? Anak perempuannya di sini mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena dia sendiri perempuan, tidak ada saudara, tidak ada saudarinya, maksudnya tidak ada ibn, tidak ada bint yang lain. Cuman dia sendiri, maka di sini dia mendapatkan 1/2. Kemudian bintul ibn. Berapa dapatnya di sini? Bintul ibn karena dia bersama ashabun nis, orang yang mendapatkan setengah. Maka di sini untuk menyempurnakan 2/3, dia mendapatkan 1/6. Seandainya si mayit ini memiliki 2 anak perempuan, ada bint di sini lain, maka akan 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Kalau sudah mendapatkan 2/3, maka bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki ini tidak mendapatkan apa-apa. Karena bint ini sendirian, maka dia dapat setengah. Untuk menyempurnakan 2/3, dia dikasih 1/6. Nah, di sini ukhtun syaqiqah kan dia juga sendiri di sini. Tidak ada mu'asibnya, tidak ada saudaranya atau ukhtun yang lain. Maka di sini kenapa tidak mendapatkan setengah? Karena si mayit memiliki fara'. Ada anak si mayit terus ke bawah. Nah, ini bagiannya. Nah, bagaimana cara kita mencari di sini nanti asal masalahnya akan kita bahas insya Allah. Ada pembahasan tersendiri, namun kita bahas saja di sini. Akan kita lihat hubungan antara angka-angka ini. Oh, ini ada 6, ini ada 6, ini ada setengah, ini ada 6. 6 dengan 6 itu dilihat bagaimana. Sehingga kita cari angka yang bisa dibagi oleh semuanya. Akhirnya yang bisa dibagi oleh semuanya yaitu 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi setengah atau bagi 2, yaitu 3. 6 bagi 6 juga 1. Nah, sisanya berapa? Sisanya 1. Berikan ini, berarti ini sisa akan ada pembahasan di pembahasan sisa insyaAllah. Dia diberikan baki atau sisa. Nah, ini namanya aslul mas'alah. Namanya aslul mas'alah. Asal masalah yang akan kita gunakan untuk membagi harta. Nanti ini kita gunakan untuk membagi harta. Berapa harta yang ditinggalkan oleh si mayit? Ini kita pakai bagi. Misalnya, si mayit meninggalkan harta 3 juta. Anggap aja 3 juta. Nah, 3 juta ini dibagi 6. Dibagi ini. 3 juta bagi 6 sama dengan berapa? 500 ribu. Nah, 500 ribu tinggal dikalikan dapatnya. Nah, kalikan dapatnya. Ini kali 500 ribu. Ini kali 500 ribu. Ini kali 500 ribu.
Ini kali 500 juga. Nah, baru ini dapatnya. Nah, ini dapatkan 500.000. Ini berapa? 1.500.000. Ini 500.000. Ini juga 500.000. Nah, ini ini guna asal masalah, tapi kita cari angka yang bisa dibagi oleh semuanya. Akan kita bahas, ada pembahasan tersendiri insyaallah di Nisabul Arba. Nah, ini dia. Yang intinya sekarang yang perlu kita perhatikan betul-betul ini. Bagiannya ini. Kenapa dia 1/6 di sini? Kenapa dia setengah? Ini juga kenapa dia 1/6? Harus kita pahami betul-betul. Karena ini penentuan itu pun cara membaginya insyaallah tidak terlalu sulit. Kalau ini sudah salah, maka salah setelahnya. Karena bagian orang tidak akan sesuai dari yang apa yang akan ia terima. Bisa jadi dia akan kurang, atau dia akan mendapatkan lebih. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya orang yang salah dalam ilmu faraid, dia akan terjatuh dalam 2 kesalahan. Kesalahan karena apa? Memberikan orang yang bukan haknya dan mengurangi orang dari haknya. Ini dia contohnya. Contoh yang lain misalnya, ada orang meninggalkan istri misalnya. Dia meninggalkan istri, meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan saudara atau saudari seibu. Berapa bagian yang dia akan dapatkan? Ada orang, misalnya dia meninggalkan zaujah, kemudian meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan 2 saudara seibu, ini 2 orang, ahli namanya, kemudian meninggalkan saudari seibu atau saudari sebapak. Nah, ukhtun li'ab. Nah, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan ibu, kemudian ini siapa ini? 2 orang saudara seibu. Kemudian ini saudari sekandung, sebapak. Nah, berapa dapat bagiannya ini? Kita perhatikan. Zaujah atau istri, lihat. Si mayit punya anak atau tidak? Oh, ternyata si mayit tidak memiliki fara, tidak memiliki anak cucu terus ke bawah. Maka di sini istri mendapatkan 1/4. Kalau si mayit punya anak, dia akan mendapatkan berapa? 1/8. Nah, kemudian ibu di sini. Berapa dapat ibu di sini? Ibu itu dia akan mendapatkan 1/6 dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, si mayit punya anak. Ternyata nggak ada anaknya di sini. Ibu 1/3 karena tidak ada anak. Syarat yang kedua, tidak ada lebih dari 1 saudara si mayit. Ini berapa saudara? 3 justru. Ada saudara sebapaknya, ada saudara seibu, ada saudari sebapak. Berarti lebih dari 1 saudara. Oh, berarti ibu mendapatkan 1/6 karena banyak saudara yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian sini dapat berapa? Ingat, saudara atau saudari seibu tidak ada beda antara laki dengan perempuan. Kalau dia sendiri dia mendapatkan 1/6. Tapi di sini berapa orang? 2 orang, lebih dari 1. Mereka akan berserikat di 1/3. 1/3 untuk mereka berdua. Nah, kemudian ini saudari sebapak. Ada saudari kandung di sini? Nggak ada. Si mayit punya farak ke bawah, anak cucu terus ke bawah? Tidak ada. Si mayit punya bapak kakek terus ke atas? Nggak ada. Terus dia sendiri ada saudari sebapak yang lain nggak? Nggak ada. Ada saudara sebapak? Tidak ada. Kalau tidak ada maka dia mendapatkan 1/2.
1/2. Nah ini, jika kita ingin membagi faraid para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita lihat ini. Kita perhatikan kenapa kita kasih dia 1/4. Harus kita baca syarat-syarat yang sudah kita jelaskan. Kenapa di sini kita kasih dia 1/6? Kita baca lagi. Oh, di sini 1/6 ibu, di sini karena ada saudaranya si mayit. Lebih dari 1. Kalau misalnya si mayit hanya meninggalkan 1 orang saudara saja, saudara sebab seibu misalnya, 1/3 dia dapat. Tapi karena lebih dari 1, kita berikan dia 1/6. Begitu juga saudari atau saudara seibu. Kenapa kita berikan dia 1/3 di sini? Kenapa kita berikan dia 1/3 di sini? Si mayit ada bapak terus ke atas? Tidak ada. Aslul waris tidak ada. Ada far'ul waris, anak terus ke bawah? Juga nggak ada. Baik laki maupun perempuan nggak ada. Kemudian juga berapa orang dia? Lebih dari 1. Kalau dia sendiri saja, kita kasih dia 1/6. Tapi lebih dari 1, saudari sebapak, baik laki maupun perempuan, mereka berserikat di 1/3. Kalau lebih dari 1. Itu dia. Harus kita baca. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada contoh yang lain yang kita perhatikan lagi. Misalnya, ada orang meninggalkan zaujah, meninggalkan bintain, 2 anak perempuan, kemudian meninggalkan jaddah, yaitu nenek, kemudian meninggalkan am, atau paman. Ini contohnya, lihat. Ada orang meninggalkan zaujah, kemudian meninggalkan bintain, 2 anak perempuan, kemudian meninggalkan jaddah, kemudian meninggalkan am. Ini ada orang meninggalkan istri, meninggalkan ini, anak perempuan, meninggalkan nenek, meninggalkan paman. Kita perhatikan. Berapa dapatnya masing-masing? Ini ada zaujah, istri, ada 2 anak perempuan, ada nenek. Pertama, zaujah di sini mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/8. Kenapa dia 1/8 di sini? Karena ada far'ul waris. Si mayit memiliki anak terus ke bawah, maka sang istri mendapatkan 1/8. Di sini si mayit tidak memiliki anak terus ke bawah, maka dia mendapatkan 1/4. Nah, kemudian bintain ini. Pertama, dia lebih dari 1. Yang kedua, tidak ada saudara lelakinya atau ibn, anak si mayit yang lelaki nggak ada. Maka di sini dia mendapatkan 2/3. Dia mendapatkan 2/3. Kemudian jaddah di sini bagaimana? Jaddah ini karena tidak ada ibu di sini. Kalau ada ibu, jaddah tidak dapat, nenek tidak dapat. Atau tidak ada jaddah atau nenek yang lebih dekat. Tidak ada, berarti nenek di sini 1/6. Di sini paman mendapatkan sisa. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian setiap ahli waris. Baik, kita bisa paham. Kemudian contoh yang lain juga yang akan kita bahas. Di sini ada orang meninggalkan suami, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian nenek, kemudian saudari
sebapak. Ini kita ada orang meninggalkan zauj, kemudian meninggalkan bintul ibn, cucu, kemudian meninggalkan jaddah, nenek, kemudian meninggalkan ukhtun ni'ab. Nah, saudari sebapak. Pertama dia meninggalkan suami, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak lelaki, kemudian nenek, kemudian saudari sebapak. Nah, di sini suami mendapatkan berapa? Suami mendapatkan 1/4. Karena ada bintul ibn terus ke bawah. Jadi dia dapat 1/4. Bint di sini dapat berapa? Setengah. Bintul ibn untuk menyempurnakan 2/3 dia mendapatkan 1/6. Sudah yang kita bahas di sini. Kemudian jaddah mendapatkan berapa? 1/6. Ini tidak dapat setengah, kan dia sendiri. Tidak ada saudari kandung. Tidak ada ukhtun li'ab yang lain. Tidak ada saudara sebapak yang lain. Dia cuma sendiri di sini. Kenapa tidak kita berikan setengah? Karena si mayit punya faraq. Ada bint di sini, ada bintul ibn, sehingga dia tidak mendapatkan setengah. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita sedikit latihan untuk untuk ashabul furud, berapa dapatnya, kenapa dia dapat demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.